kasih Pak Mulia. Mari saudaraku kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan akan berkat-Mu pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan menikmati berkat firman-Firman-Mu. Urapi hamba-Mu, Pastor Paul Jang yang akan menyampaikan sabda firman-Mu. Dan kami yang mendengarkannya untuk mendapatkan kami rema serupa segambar dengan Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Pak Mulia. Ya, terima kasih Pak Ketut. Ya, kami persilakan langsung untuk para lektor kita untuk membacakan firman Tuhan yang dimulai dari Ibu Prima. Iya. 1 Tawarik 8 ayat 1 sampai dengan 40. Benyamin memperanakan Bela, anak sulungnya, Asibel. Anak yang kedua, Ahra. Anak yang ketiga, Noha. Anak yang keempat. Dan Rafa, anak yang kelima. Anak-anak Bela ialah Adar, Gera, Abihud, Abisua, Naaman, Ahoa, Gera, Sefufan, dan Huram. Inilah anak-anak Ehud. Mereka ini adalah kepala-kepala puak penduduk Geba yang diangkut ke dalam pembuangan ke Manahat. Naaman, Ahia, dan Gera mengangkut mereka ke dalam pembuangan. Dia memperanakan Uza dan Ahihud. Saharaim mendapat anak di daerah Moab sesudah diusirnya Husim dan Baara, istri-istrinya. Ia mendapat anak dari Hodes, istrinya, yakni Yobab, Zibya, Mesa, Malkam, Yeus, Sokya, dan Mirma. Itulah anak-anaknya, kepala-kepala puak. Sebelum itu dari Husim, ia telah mendapat anak, yakni Abitub dan Elpaal. Anak-anak Elpaal ialah Eber, Misam, dan Semet. Dia ini mendirikan kota Ono dan kota Lot dengan segala anak kotanya. Beria dan Sema adalah kepala-kepala puak penduduk Ayalon. Mereka telah menghalau penduduk Gad. Ahio, Sasak, Yeremot, Zebaja, Arad, Eder, Mikael, Yispa, dan Yoha ialah anak-anak Beria. Zebaza, Mesulam, Hiski, Heber, Yismerai, Yislia, dan Yobab ialah anak-anak Elpaal. Yakim, Zikri, Zabdi, Elyoenai, Ziletai, Eliel, Adaya, Beraya, dan Simrat ialah anak-anak Simei. Yispan, Eber, Eliel, Abdon, Zikri, Hanan, Hanaya, Hananya, Elam, Antotia, Yifdeya, dan Penuel ialah anak-anak Sasak. Samserai, Seharia, Atalia, Yaaresya, Elia, dan Zikri ialah anak-anak Yeroham. Itulah para kepala puak, para kepala menurut keturunan mereka. Mereka ini diam di Yerusalem. Tetapi di Gibeon, diam Bapa Gibeon, yakni Yeiel, dan nama istrinya ialah Maaka. Anak sulungnya ialah Abdon, lalu Zur, Kis, Baal, Nadab, Gedor, Ahio, Zeker, dan Miklot yang memperanakan Simea. Juga mereka ini pergi diam berdekatan dengan saudara-saudara mereka di Yerusalem, bersama-sama saudara mereka yang lain. Ner memperanakan Kis, Kis memperanakan Saul, Saul memperanakan Yonatan, Malkisua, Abinadab, dan Eshibaal. Anak Yonatan ialah Meribaal, dan Meribaal memperanakan Mika. Anak Mika ialah Piton, Melek, Tarea, dan Ahas. Ahas memperanakan Yoada, Yoada memperanakan Alemet, Asmavet, dan Zimri. Zimri memperanakan Moza.
Moza memperanakan Bina. Anak orang ini ialah Rafa, dan anak orang ini ialah Elasa, dan anak orang ini ialah Azel. Azel mempunyai 6 orang anak, dan inilah nama-nama mereka: Azrikam, Bohru, Ismael, Searia, Obaja, dan Hanan. Itulah sekaliannya anak-anak Azel. Anak-anak Esek saudaranya ialah Ulam, anak sulungnya, lalu Yeus, anak yang kedua, dan Elifelet, anak yang ketiga. Anak-anak Ulam itu adalah orang-orang berani, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, pemanah-pemanah. Anak dan cucu mereka banyak, 150 orang. Mereka semuanya itu termasuk Bani Benyamin. Demikianlah sabda Tuhan. Ya, terima Lanjut, kasih Bu Bu. Rima. Ya, selanjutnya mari kita mendengarkan dari Roma 11. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya. Dan orang-orang lain telah tegar hatinya. Seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat, dan telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada hari sekarang ini. Dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap penyesatan dan pembalasan bagi mereka. Dan biarlah mata mereka menjadi gelap, sehingga mereka tidak melihat, dan buatlah punggung mereka terus-menerus membungkuk. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Yaitu, kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging, dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti pendamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan, dan kamu telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas.
Baiklah mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Tetapi mereka pun akan dicakokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Sebab Allah berkuasa untuk mencakokkan mereka kembali. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi, mereka ini yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis. Dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka. Apabila aku menghapuskan dosa mereka, mengenai Injil mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, terima kasih untuk para lektor yang telah bertugas hari ini untuk membacakan firman Tuhan. Ada Ibu Prima dan Pak Marulis Regal. Saat lagi kita akan memasuki renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, Pastor Jose Paul Jang. Temanya pada kesempatan ini adalah Nabatean. Iya, kita langsung mendengarkan renungan firman Tuhan dari Pastor Paul. Iya, silakan Pastor. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh pengharapan, dengan hati yang teguh, dan jangan pernah menyerah. Saya tadi barusan ada orang Indonesia ya datang masuk ke sini, ikut jemaat datang ya main ke rumah, main ke gereja tadi ya, buat ibadah. Dia baru ada masalah dengan istrinya. Menurut gimana caranya? Saya ajarin. Tapi istrimu harus kesini, saya bilang. Kalau istrimu kamu nggak kesini, kamu nggak bisa. Berat sekali. Aduh, dia. Saya bilang, kamu itu loh. Kamu mau ada sesuatu yang bekerja, kamu lebih mikirin sakit hatimu. Padahal kamu bisa jadi orang besar, kamu bisa jadi orang hebat. Tapi kamu mikirin sakit hatimu, repot saya bilang. Saudara, banyak sekali ya, lawang cuma tinggal ngerjakan aja, ampuni dulu. Maka kamu beres, tapi nggak mau ya. Lebih suka miara sakit hati, lebih suka miara dendam. Padahal kalau kamu beres, ya hidupmu enak, hidupmu bahagia.
Padahal sudah, ini katanya sudah pelayanan, mau jadi pendeta segala macam, udah penginjilan kemana-mana. Tapi sakit hati, apa ya saudara ya? Bingung ya saudara, bingung nggak saudara? Masa, coba, udah pelayanan kemana-mana loh saudara, udah pelayanan kemana-mana, dan ya istilahnya, ya mikirnya sakit hati. Saya tahu saudara, tidak ada orang ya yang diselingkuhi itu nggak sakit hati, ya kan? Tetapi ada hal yang lebih besar. Kamu harus melihat hal yang lebih besar. Saya kasih contoh ya saudara ya. Saudara, raja-raja Cina itu dulu ya, mereka itu saling perang satu sama lain. Mereka benci sekali. Tetapi mereka bisa menyingkirkan kebencian mereka untuk menghadapi musuh yang lebih besar. Untuk mencapai sesuatu yang lebih besar. Mereka bisa berkompromi. Mereka bisa melupakan permusuhannya, saudara. Demi dia punya proyek yang lebih besar. Bisa bersatu. Bahkan anaknya dikawinkan, saudara. Anaknya bisa saling dijodohkan. Dan kamu lihat ya pengusaha-pengusaha besar di Indonesia. Tidak ada pengusaha besar itu nggak punya musuh. Mereka pasti pernah bermusuhan. Dan mereka pasti pernah berdamai. Ya kan? Saudara tahu mengapa Megawati susah jadi presiden lagi? Karena dia nggak mau berdamai. Ya kan? Musuh. Dari mulai siapa dulu? Soeharto dimusuhi. Ya kan? Ganti Gus Dur dimusuhi. Ya. Ganti SBY dimusuhi. Ganti Jokowi dimusuhi. Nah, ini Prabowo dimusuhi lagi, saudara. Kan bingung, saudara. Ada hal kalau kamu ngampuni, padahal kamu bisa gede loh. Kalau Megawati mah gampang itu. Kalau tanya sama saya ya, kenapa Megawati susah jadi presiden lagi? Karena semua dimusuhi sama dia. Kalau kamu ingin menjadi orang yang besar, kamu harus bisa berkompromi, saudara. Bukan berkompromi dengan dosa, berkompromi dengan musuhmu. Ya, artinya apa, saudara? Itu ajaran Tuhan Yesus. Kamu harus bisa ngampuni. Kalau kamu nggak bisa mengampuni musuhmu, kamu tidak akan bisa melangkah untuk pekerjaan yang lebih besar lagi. Orang yang tidak mengasihi, tidak mengampuni musuh itu susah untuk berkembang, saudara. Ajaib ya, ajaran Tuhan Yesus ya. Kalau kamu mengampuni musuhmu, semua jalan dibuka lebar, saudara. Hatimu ringan, penyakitnya pergi. Ajaib ya. Firman Tuhan itu ajaib, saudara ya. Ini kok bandwidth-nya rendah ya punya saya ya. Tapi suaranya nggak hilang-hilang ya. Bandwidth-nya putus-putus. Halo, suara saya nggak putus ya, nggak apa-apa ya. Putus ya. Jadi saudara, ada hal yang lebih besar yang kamu lakukan. Kamu jangan sampai putus di tengah jalan. Kamu jangan sampai males, jangan sampai sungkan, kerjain. Demi hal yang lebih besar itu, saudara. Ya, saudara ya. Lampaui, banyak orang nggak mau ya. Ngampuni, melepaskan. Saya heran ya. Dikhotbahin tiap hari. Dengar firman tiap hari. Lalu kemana itu firman ya, saudara ya? Didengerin tiap hari suruh ngampuni. Atau jangan-jangannya begitu lihat pengampuni begini, saudara lewat aja gitu, saudara. Coba lihat pengurus kalau konflik. Pasti kan langsung saling misu, terus saling bubar kan. Padahal dengar firman ya tiap hari. Saya dengar firman tiap hari itu, saudara ya. Pengurus kalau udah konflik pasti bubar. Jangan ya, saudara ya. Belajar. Kalau ada konflik, diem. Belum tentu kamu salah. Tapi belum tentu kamu benar. Ya diem dulu. Yang ngelek-ngeleki musuh pertama kali, kamu lah penjahatnya. Ya, saudara ya. Jangan pernah nyelek-nyelekin saudaramu sendiri. Apalagi kamu pergi ke musuh, lalu kamu diserahkan sahabatmu kepada musuh. Aduh, saudara tuh tindakan yang tidak baik. Saudara, ya ketika Saulus atau Paulus ya berkata, saya dari keturunan Benyamin.
Orang Israel itu kalau bilang saya keturunan Benyamin itu jelas, saudara. Kemarin sudah diajarin ya. Kalau kita dibilang, saya ini anak Allah. Jelas, saudara, anak Allah. Masalahnya banyak yang orang yang cuma ngaku-ngaku anak Allah kan. Banyak orang yang ngaku-ngaku, aku ini anak Allah. Padahal Allah sendiri tidak mengakui kamu sebagai anaknya. Mengapa tidak mengakui? Ya karena kamu tidak ada genetik Allah di dalam hidupmu. Saudara, gimana? Kamu udah tes DNA belum kamu anak Allah? Ngaku-ngaku anak Allah, ternyata genetikmu genetiknya setan, saudara. Senggol bacok. Ya kan? Kamu ngaku-ngaku anak Allah, senggol bacok, genetiknya setan. Ternyata kamu anak setan, bukan anak Allah. Terus kamu nuduh orang lain anak setan, kamu yang merasa dirimu anak Allah, tapi genetikmu tidak ada genetik Allah. Kamu tidak suka berbagi, kamu tidak suka berdiakonia. Pelitnya minta ampun, ya kan? Bahkan kamu suka ini tadi ya, utang sana utang sini, nggak bayar, ya kan? Kalau bilang keturunan itu, ya orang Yahudi itu apa namanya mantap, saya keturunan Benyamin, itu ada seurutannya, mereka punya. Ya kemarin ada orang Yahudi teman kita namanya Sam, ya dia bilang ik ben Samuel, dia bilang Samuel ben bapaknya dia siapa mah ben Yakov ya, Samuel ben Yakov ben Levi, dia bilang begitu. Nama saya Samuel, namanya dia Sam, anaknya Yakub bapaknya dia, anaknya keturunan Levi, saudara. Jelas ya, Samuel bin Yakov bin Levi. Nah, Saulus juga sama ya. Saulus itu keturunan Benyamin. Orang Yahudi kalau bilang keturunan siapa itu jelas, saudara ya. Kalau orang Quraisy, suku Quraisy itu suku dari suku Nabatean ya. Suku Nabatean adalah penyembah bulan dan bulan sabit, saudara, yang sekarang ini orang Islam lagi nungguin hilal itu kan, penyembah hilal, dewa hilal, ya dewa bulan sabit, dewa Sin, dewa Nana, dewa hilal itu simbolnya sama ya, bulan sabit. Mereka menyembah penyembahan dewa bulan sabit. Mengapa? Itu adalah sebuah apa namanya sedikit sekali, cuman garis begitu ya, hilal itu ya, cuman garis separuh lingkaran itu loh. Itu namanya hilal, crescent moon, bulan sabit. Ya. Nah, saudara, keturunan ini ya, kalau Tuhan mengajarkan tentang toledot, asal usul, ya, asal usul kita semua, ya, di dalam Alkitab itu asal usul kita ini adalah orang berdosa. Kita semua ini orang berdosa. Tetapi karena Roh Kudus memampukan kita, yang membuat kita menjadi anak-anak Allah. Ya, Rasul Paulus kan berkata di dalam Roma 8 ayat 15 kalau nggak salah ya. Oleh karena roh itu, maka kita bisa berseru ya Bapa, ya Aba, ya Bapa. Karena Roh Kudus itu di dalam kita. Nah, kalau kita terima Roh Kudus, maka seharusnya kita bisa ngampuni, saudara. Kita ini ya adalah Israel rohani. Kita ini adalah Israel rohani, kita ini adalah Israel yang dicangkokkan di batang zaitun utama, ya kan, pohon zaitun utama, kita ini pohon zaitun. Pohon zaitun adalah pohon untuk mengurapi, ya, minyak zaitun itu kan. Jadi kita dengan Israel adalah orang-orang yang diurapi dengan Roh Kudus, diurapi dengan kuasa untuk memberkati dunia, saudara. Bukan untuk mengutuk dunia ya. Tetapi akhirnya kita orang Kristen lebih suka ngutuk daripada memberkati. Sedangkan Anda punya urapannya dipakai buat ngutukin orang daripada urapan itu dipakai buat memberkati. Salah, saudara. Anda itu salah genetik. Ya, bahkan Bileam, nabi sesat saja, dia tidak berani ngutukin Israel. Tetapi kita lebih suka ngutukin orang musuh-musuh kita daripada memberkati musuh-musuh kita. Siapa musuh kita? Ya suami, istri kita, itulah musuh kita. Orang tua, anak, mantu, itu musuh kita. Musuh yang paling bubuyutan itu keluarga kita sendiri loh, saudara. Ya kan, bukan teman main congklak, bukan teman main bentengan zaman dulu, saudara. Walaupun mereka curang, musuh yang paling benar-benar nyangkut di mata, di hati, di kuping, di pikiran adalah orang tuamu sendiri, sepupu, ya saudaramu sendiri, istrimu sendiri, suamimu sendiri.
Tapi Tuhan Yesus bilang ampuni. Tuhan Yesus bilang, apa saudara, beri mereka makan, beri mereka minum. Artinya suruh merawat keluarga kita, musuh kita itu suruh kita rawat. Siapa di sini yang sudah bosan sama suaminya, lalu suaminya sakit udah nggak mau rawat lagi? Siapa yang bosan sama istrinya lalu nggak mau rawat lagi, ditinggal? Tuhan Yesus suruh kita ngerawat. Hati-hati saudara, jangan sampai gara-gara itu kamu nggak masuk surga loh. Gara-gara kamu nggak mau ngerawat suamimu atau ngerawat istrimu. Hehehe, hati-hati loh saudara. Siapa di sini yang sudah tua sakit-sakitan lalu nggak mau saling merawat satu sama lain? Hati-hati saudara. Berbahagialah istri-istri, suami-suami yang saling merawat. Karena kan kita kasih makan, kasih minum, kasih pakaian. Ketika di penjara, ketika sakit. Kita yang merawat siapa? Musuh kita siapa? Keluarga kita. Suami, istri kita. Tapi kan kita lebih suka cerai kan? Iya kan? Kenapa kita lebih suka cerai? Karena kita nggak mau kan? Nggak mau mengampuni kan? Nah, harus jujur saudara. Wah, aku ngampuni, tapi akhirnya kamu dari satu konsekuensi ke konsekuensi yang lain kamu tidak selesai. Kamu pikir perceraian itu habis perkara? Enggak, saudara. Ada konsekuensi lain dari anak-anakmu, ya, dan bagaimana nanti itu tadi konsekuensi yang tidak kamu duga. Tetapi kalau yang sudah ya sudah, nggak usah tertuduh. Kalau yang sudah ya mulai hidup baru, kamu tahu konsekuensinya. Kamu jangan bilang benar salah, jangan bilang dosa tidak dosa. Pokoknya kamu tahu konsekuensinya itu apa. Ya, terakhir. Paling penting itu keluarga, saudara. Karena dari keluarga itu kita bisa punya keturunan yang jelas. Kalau kamu sampai cerai, anakmu jadi tidak jelas. Saya ini cerita. Saudara pernah lihat nggak itu ada sepasang couple gitu ya, laki-laki perempuan punya anjing, saudara ya. Lalu mereka lagi jalan-jalan, tiba-tiba si laki-lakinya pergi ke sana, ke timur, si perempuannya pergi ke barat. Anjingnya bingung, tinggal-tinggal gitu, saudara ya. Lalu dia muter, tinggal-tinggal masih bingung lagi. Lalu dia muter lagi sekali lagi, saudara, bingung. Anjing aja bingung, apalagi anak, saudara. Mau ikut siapa maksudnya itu loh. Kamu pikir ketika kamu cerai lalu anak bilang, aku ikut papa, aku ikut mama. Enggak loh, aku ikut papa tapi hatinya di mama loh. Aku mau ikut mama, hatinya di papa. Hancur hati mereka, saudara, ketika cerai. Anak itu tadi yang konseling itu tak kasih tahu. Kamu udah jangan mikir diri kamu lagi. Kamu sama pasanganmu sudah siap-siap sama-sama menderita, udah tua, jangan cemen. Kamu mikirin anakmu loh. Tapi itu belum tentu anak saya, Pak. Ya kita nggak tahu anaknya siapa, pokoknya ada sama kita ya kita rawat. Serem ya, saudara ya. Serem. Pernikahan itu sebuah mujizat. Tetapi kamu harus minta mujizat sama Tuhan. Mulailah dengan pengampunan. Mulailah dengan belas kasihan. Mulailah dengan kemurahan hati, saudara. Kamu teriak sama Tuhan, aduh sakit. Kamu teriak sama Tuhan. Ya, Tuhan, Bapakku persembahkan tubuhku, ya, sebagai persembahan yang hidup. Nangis, saudara. Harum baunya. Ketika kamu ngampuni, walaupun hati tergores dalam, kayak kapal pecah. Ya, tapi itu harum baunya di hadapan Tuhan. Ya, kalau orang Islam itu, ya, istri-istri, kamu bisa masuk surga. Semua perempuan Islam itu masuk neraka, kecuali kalau kamu izinkan laki-lakimu kawin lagi, saudara. Nah, kalau di dalam Kristen, kamu jangan pernah izinkan suamimu kawin lagi. Tapi kamu hanya boleh mengampuni. Itu nanti harum baunya, wanginya. Wangi itu pengampunannya. Tapi jangan pernah izinkan suamimu kawin lagi. Jangan mau tanda tangan apa-apa, saudara. Surat cerai jangan mau, surat izin kawin juga jangan mau. Suami-suami juga sama. Ketika kamu ngampuni istrimu, kamu tuh jaminannya surga, saudara. Kalau kamu mau, ya kan? Kalau kamu mau mengampuni pasanganmu, jaminanmu itu surga, loh, saudara. Bukan mengizinkan pasanganmu kawin, bukan. Mengampuni, beda, saudara. Ya, tetap nggak boleh, kekeh nggak bisa. Tapi kamu mengampuni, ya. Dan anak-anakmu, nanti kamu bikin surga buat anak-anakmu, saudara.
Kalau hidupmu penuh dengan pengampunan, kamu bikin surga buat anak-anakmu. Tuhan Yesus memberkati.